Oke, selamat datang di pelatihan guru matematika. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara pemanfaatan SPSS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran statistika inferensial, khususnya untuk di kelas 11. Nah, dalam pelatihan ini diharapkan nantinya kita akan mampu melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat dan mengevaluasi berbagai laporan berbasis statistik. Nah, dalam materi pelatihan ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, membuat dan menginterpretasikan diagram pencar dengan SPSS. Yang kedua, menentukan dan menginterpretasikan korelasi antara dua variabel dengan SPSS. Ketiga, menentukan dan menginterpretasikan persamaan regresi linear dengan variabel SPSS. Nah, untuk berikutnya, mohon agar dipersiapkan SPSS-nya supaya kita bisa sama-sama mengikuti dan mengerjakannya. Oke, sekarang kita mulai dari membuka data tabel yang sudah diberikan, yaitu tabel data bivariat. Nah, setelah kita buka, kita lihat pada tabel jumlah kalori di dalam gula. Nah, di situ kita lihat ada 2 kolom. Yang pertama ada gula dalam gram dan ada kalori dalam ukuran kalori. Nah, data ini kita pindahkan ke dalam data view SPSS. Kita copy, lalu kita paste. Nah, datanya sudah pindah ke SPSS. Nah, setelah itu kita coba untuk ubah dalam variable view-nya. Klik. Nah, kita beri nama. Kita kasih nama saja untuk gula itu dalam X. Karena tujuan kita kan adalah untuk mencari apakah semakin banyak gula, maka kalori yang terkandung semakin banyak. Nah, untuk variabel keduanya kita kasih aja Y. Seperti itu. Tipe data numerik, nah width kita biarkan saja. Untuk desimalnya ini kita tidak pakai desimal karena ukuran dalam kolom tabel juga tidak ada desimal. Maka desimalnya kita buat 0. Terus kita kasih nama. Nah, di sini adalah gula. Gula. Terus yang Y-nya adalah kalori. Kalori. Nah, selanjutnya apalagi yang mau dirubah yaitu ukurannya. Ukurannya kita kasih nominal banyaknya. Nah, lalu kita kembali ke data view. Setelah kita ke data view, lalu kita coba membuat diagram pencar. Caranya adalah dengan mengklik graphs, lalu kita ke legasi dialog, lalu kita cari di sini scatter plot. Nah, setelah scatter plot muncul, kita klik simple scatter, lalu kita define. Nah, lalu kita tentukan X masuk ke sumbu X, Y masuk ke sumbu Y. Nah, setelah itu baru kita klik OK. Nah, muncul outputnya. Nah, tinggal kita tunggu bagaimana bentuk dari outputnya. Nah, ini sudah terlihat gambarnya, gambar grafik scatter plot. Lalu langkah berikutnya adalah kita akan menentukan best fit dari garis, kira-kira garis regresinya bagaimana. Nah, caranya adalah kita klik kanan, kita edit konten boleh atau klik 2 kali. Nah, klik 2 kali, lalu kita klik elemen. Nah, dari elemen kita lihat best fit-nya. Fit line at total. Nah, kita pilih yang linear. Nah, ini sudah tercentang linear. Berarti kita tinggal apply.
Atau kita coba supaya apply-nya muncul, kita pindah-pindahkan, linear, apply. Nah, setelah itu kita tutup, close, ya kan? Setelah itu kita tutup lagi. Nah, hasil output sudah berubah. Jadi ada diagram pencar, ya kan? Terus dari diagram pencar ini ada garis base fit-nya. Besarnya berapa? Di sini ada. Y sama dengan 80,42 ditambah 5,69 X. Dengan R kuadrat linear sama dengan 0,640. Nah, grafnya. Nah, graf ini kita copy, lalu kita pindahkan ke dalam LKPD. Nah, ini sudah saya copy outputnya. Output SPSS yang didapat dari tabel adalah ini. Nah, sekarang kita coba untuk membuat kesimpulannya. Nah, kita lihat dulu output SPSS-nya. Pertama apa? Output SPSS di sini kita lihat bahwa pola penyebaran titik-titik di dalamnya itu berbentuk garis lurus. Berarti pola penyebarannya berupa garis lurus. Terus tren datanya gimana? Tren datanya tidak berbentuk kurva, tapi dia berbentuk linear. Berarti kita buat di sini linear. Terus arah garisnya bagaimana? Arah garisnya dari kiri ke kanan. Nah, korelasinya apa? Nah, karena dia dari kiri ke kanan, berarti dia positif. Nah, interpretasinya apa? Artinya makin bertambah X, ya kan? Bertambah X menyebabkan Y bertambah. Y bertambah. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa dilihat dari pola penyebaran berupa garis lurus dengan tren data linear, arah garis dari kiri ke kanan menunjukkan korelasi data positif, sehingga bertambahnya gula akan menyebabkan bertambahnya kalori. Nah, beginilah cara menginterpretasi data untuk diagram pencar. Oke, kali ini kita akan masuk kepada bagaimana cara melihat korelasi data antara jumlah kalori di dalam gula, yaitu antara gula dan kalori. Nah, sebelumnya kita akan perhatikan dulu bahwa korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan sejauh mana dua variabel atau lebih saling berhubungan dan seberapa erat hubungan tersebut. Dalam kata lain, korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel. Korelasi tidak menunjukkan sebab akibat, hanya seberapa besar dua variabel cenderung berubah secara bersamaan. Nah, yang jadi patokan kita adalah tabel korelasi persen, yaitu nilai koefisien korelasi. Jika dia antara minus 0,199 dan 0, atau 0 sampai dengan 0,199, maka
tingkat korelasinya sangat lemah. Kalau minus 0,399 atau sampai dengan minus 0,2 atau 0,2 sampai 0,399, maka tingkat korelasinya lemah dan seterusnya. Kita bisa lihat. Nah, kesempurnaan kalau hasil tabel korelasi person itu minus 1 atau 1. Nah, itu sempurna. Nah, itu untuk melihat berapa bagaimana tingkat korelasi dari data bivariat. Nah, kalau misalkan untuk mencari seberapa besar yang berpengaruh, kita akan menggunakan koefisien determinasi, yaitu R kuadrat. Nanti kita R kuadratnya kita kalikan dengan 100%. Nanti kita dapatkan persentasinya. Nah, nanti kita coba. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke tabel pada SPSS. Nah, tabel yang tadi masih ada, kita klik analyze, lalu kita cari korelasi, terus kita klik bivariat. Nah, kita masukkan nanti. Nah, tadinya kan gula dan kalorinya di sebelah sini. Nah, gula kita masukkan, juga kalori kita masukkan. Nah, kita jangan lupa koefisien kita akan cari adalah person. Kita klik person. Personnya kita klik. Nah, terus kita oke. Nah, kita dapat tabel correlationnya. Nah, kita copy, lalu kita masukkan ke lembar kerja tadi. Nah, lembar kerjanya. Nah, sudah dimasukkan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jumlah kalori gula terhadap jumlah kalori yaitu sebesar 0,8. Jumlah gula, jumlah kalori 0,8. Berarti kalau kita lihat pada tabel ya 0,8. Oh, berarti pada 0,8 sampai dengan kurang dari 1. Nah, bagaimana tingkat korelasinya? Tingkat korelasinya di sini sangat kuat. Berarti dapat kita simpulkan dari tabel output SPSS correlation didapati nilai korelasi person sebesar 0,8. Nah, ini menunjukkan ada hubungan erat antara bertambahnya gula dengan bertambahnya kalori. Dari data tersebut bisa kita dapati juga sejumlah R kuadrat, yaitu sebesar 0,64. Nah, kalau kita kali 100%, maka kita dapatkan 64%. Nah, 64% ini menunjukkan pengaruh gula, besarnya pengaruh gula terhadap bertambahnya kalori. Nah, hanya 64%. Nah, terus 36% lain dipengaruhi oleh faktor yang lain. Seperti itu. Nah, inilah cara menginterpretasikan hasil dari output SPSS korelasi. Oke, selanjutnya kita akan mencari regresi linear. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah pertama kembali ke data view, yaitu kita klik analyze, lalu kita masuk ke regresi. Nah, regresinya linear, kita klik. Nah, kita masukkan data yang dependent. Dependent itu kalori. Nah, terus kita masukkan ke yang independent gula. Nah, setelah itu yang dilakukan adalah klik OK. Nah, itu muncul berapa tabel. Yang pertama, kita lihat variabel entered. Cara memasukkan yaitu dengan enter, masukkan. Terus yang kedua ada model summary. Model summary tadi menunjukkan nilai R-nya 0,8, R square-nya 640. Nah, dari sini bisa kita lihat kan. Oh, bahwa kekuatan pengaruhnya sebesar 0,8, lalu ada 64% yang mempengaruhinya. Seperti itu. Nah, ANOVA kita tidak lihat,
Nah, yang kita perlukan adalah nilai koefisien. Nah, ini kita copy. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam lembar kerja. Nah, seperti ini. Nah, perlu dijelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai regresi. Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar satu atau lebih variabel independen, prediktor, dengan variabel dependen hasil. Tujuannya adalah untuk memodelkan. Jadi kita bisa membuat model dan memahami bagaimana perubahan pada variabel independen mempengaruhi variabel dependen serta untuk membuat prediksi. Nah, tadi kita udah copy outputnya. Yang kita lihat yang pertama adalah model summary. Nah, di sini kita bisa interpretasikan nilai R yaitu sama dengan 0,8. Kita lihat pada kolom R ya. Berarti variabel independen memiliki hubungan yang kuat ya kan. Berarti nilai 0,8 menunjukkan variabel independen berpengaruh erat terhadap variabel dependen. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yang kita lihat adalah besarnya pengaruhnya. Oh, besar pengaruh 0,640 dikali 100%. 0,640 dikali 100%. Berarti ada 64% besarnya pengaruh gula terhadap kalori. Seperti itu. Itu untuk melihat nilai R dan nilai R square-nya. Padahal tadi sudah dijelaskan di korelasi juga sama dan seperti ini. Nah, selanjutnya yang kita ambil adalah tabel koefisiennya. Nah, untuk apa ini? Yang pertama adalah untuk membuat bentuk persamaan regresi atau model persamaan regresi. Bagaimana cara melihatnya? Kita lihat pada kolom unstandardized coefficient. Yang mananya? Yang pada kolom B. Kita lihat nilai konstanta 80,417. Jumlah gula 5,694. Nah, berarti bentuk persamaan regresinya seperti ini. Yaitu Y sama dengan 80,417 ditambah 5,694X. 80,417 kita dapat dari nilai konstan yang ini, yaitu sebesar 80,417. Terus yang 5,694 ini dari unstandardized coefficient untuk jumlah gula, yaitu 5,694X. Nah, seperti itu. Cara mendapatkan bentuk persamaan regresinya. Nah, terus bagaimana cara menginterpretasikannya? Nah, kita lihat konstanta sebesar 80,417 itu mengandung arti bahwa konsistensi variabel jumlah kalori adalah 80,417. Artinya apa? Andai kata nilai X-nya pun 0, masih ada 80,417. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah koefisien regresi yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% jumlah gula
maka jumlah kalori akan bertambah sebesar 5,694 seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga nilai dari koefisien dari jumlah gula ini atau koefisien regresi bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif, yaitu dari kiri ke kanan atas. Korelasinya positif. Dilihat dari mana? Dilihat dari koefisien regresi yang bernilai 5,694. Nah, itulah cara menginterpretasi dari output hasil dari regresi linear dengan menggunakan SPSS. Demikian untuk presentasi untuk bagaimana cara menggunakan SPSS untuk mencari diagram pencar, korelasi, dan regresi linear. Semoga hal ini bisa berguna untuk pembelajaran lebih lanjut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.